Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintania Surga Arifa dengan NIM 202410103012. Saya berasal dari kelas struktur data A. Di sini saya akan menjelaskan 4 latihan soal mengenai rekursif dan OOP atau kelas. Jadi di soal yang pertama tentang Fibonacci, jadi di sini programnya akan mencari bilangan Fibonacci ke N, di mana N adalah urutan suku yang diminta oleh user. Misalkan di sini tesnya ada Fibonacci 5, berarti kita akan mencari bilangan Fibonacci suku kelima dari bilangan Fibonacci. Lalu di sini ada suku ke-7 dan suku ke-10. Program yang saya lakukan di sini adalah menggunakan rekursif. Jadi di sini saya membuat fungsi Fibonacci dengan N adalah suku yang diminta, lalu base di sini 1 dan 1 karena Fibonacci suku pertama 1 dan suku kedua tetap 1. Lalu selanjutnya suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya akan menghasilkan jumlah dari suku sebelumnya, 2 suku sebelumnya. Nah, di sini jika nilai N yang dimasukkan oleh user itu bernilai kurang dari 1 atau bukan bilangan bulat, maka akan muncul kata parameter suku harus bilangan bulat lebih dari 0. Karena suku dimulai dari suku pertama dan tidak bisa jika bukan bilangan bulat. Contohnya di sini saya tambahkan test case untuk 0 dan bilangan seperti ini misalnya. Maka akan muncul parameter suku harus bilangan bulat lebih dari 0 karena yang pertama di sini yang dicari suku ke-0. Sedangkan bilangan Fibonacci tidak ada suku ke-0 mulai dari suku pertama. Lalu yang kedua juga tidak memenuhi masuk ke parameter suku harus bilangan bulat lebih dari 0 karena parameter yang dimasukkan bilangan desimal, jadi tidak bisa, harus bilangan bulat. Lalu selanjutnya memunculkan suku kelima, suku ke-7, dan suku ke-10. Dengan cara jika nilai N kurang dari sama dengan 2 atau nilai N-nya itu 1 atau 2, itu akan mereturn atau mengembalikan nilai base ini, suku indeks ke-0 dan indeks pertama, jadi N-1. Lalu selain itu di atas 2, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya, akan mereturn Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2 karena rumus Fibonacci adalah jumlah 2 suku sebelumnya. Di sini saya juga akan menunjukkan pohon rekursifnya. Oke. Nah, ini adalah pohon rekursif dari program yang saya buat. Jadi misalkan di sini akan menghitung Fibonacci suku kelima, bilangan Fibonacci yang kelima, yaitu dengan cara masuk ke Fibonacci 5-1 ditambah 5-2. Lalu kembali lagi Fibonacci 5-1 ini sama dengan Fibonacci 4 suku 4, maka akan meretur nilai Fibonacci 4-1 ditambah Fibonacci 4-2. Lalu bagian Fibonacci 4-1 ini akan berjalan dan menghasilkan Fibonacci 3 meretur nilai 3-1 dan 3-2. Lalu Fibonacci 3-1 karena nilainya adalah Fibonacci 2 akan masuk ke program jika nilainya kurang dari sama dengan 2, maka sama dengan base. Nilainya sama dengan base yaitu 1. Sama halnya dengan ini, Fibonacci
oh maaf, ini maksudnya Fibonacci 1. Fibonacci 1 nilainya 1. Sama juga dengan yang lainnya, ini Fibonacci 2. Lalu ini nilainya masuk ke Fibonacci 3, dan Fibonacci 3 akan mereturn nilai Fibonacci 3-1 dan 3-2, dan seterusnya, sehingga kita mendapat nilai Fibonacci 5 adalah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, yaitu hasilnya 5, sesuai dengan program yang tadi sudah berjalan. Lanjut ke soal kedua, yaitu tentang palindrom. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai bilangan palindrom. Jadi bilangan palindrom adalah bilangan yang dibaca dari depan dan dibaca dari belakang nilainya sama. Contohnya, di sini ada 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Jika dibaca dari depan, 1, 2, 3, 2, 1. Jika dibaca dari belakang juga tetap 1, 2, 3, 2, 1. Sehingga bilangan ini adalah bilangan palindrom. Nah, di sini saya akan membuat program yang memeriksa apakah bilangan yang ada di dalam list tersebut merupakan bilangan palindrom. Dengan logika, pertama kita akan memeriksa palindrom 1, 2, 3, 2, 1 dengan cara mengambil indeks ke-0 dan indeks negatif 1 atau indeks terakhir, lalu kita bandingkan apakah sama. Jika sama, akan lanjut membandingkan indeks ke-0 dan indeks terakhir juga, tetapi indeks ke-0 dan indeks terakhir sebelumnya sudah dihilangkan. Jadi kita membuat list baru dan cek lagi apakah awal dan akhir sama. Apabila beda, kita akan berhenti dan mengeluarkan bahwa list tersebut bukan palindrom. Tapi jika benar, maka akan lanjut terus sampai tersisa 1 atau tersisa 0. Jadi habis. Jika sampai habis tidak semuanya sama, maka bilangan tersebut dinyatakan bilangan palindrom. Gitu. Jadi ini codingan yang sudah saya buat. Pertama-tama saya membuat fungsi saya beri nama palindrom dan meminta parameter data yaitu berupa list, di mana data ini berisi angka-angka yang berurutan yang akan dicek apakah angka-angka tersebut bilangan palindrom atau bukan. Pertama kita cek dulu jika panjang dari data ini sama dengan 0 atau kosong, maka akan di return true karena di situ basisnya saat datanya itu kosong, maka data lainnya sudah kita cek, kami anggap sudah dicek sehingga dapat dinyatakan data tersebut adalah palindrom. Nah, jika panjang data masih belum 0 atau masih ada isinya, kita akan cek jika data ke-0 tadi, data pertama atau indeks ke-0 tidak sama dengan indeks terakhir atau data negatif 1, itu akan mereturn nilai false karena di situ salah awal dan akhirnya tidak sama, sedangkan bilangan palindrom awal dan akhirnya harus sama. Nah, selain data pertama dan terakhir beda, maka akan mengecek kembali palindrom mulai dari data kedua atau indeks pertama ini sampai terakhir indeks kedua dari terakhir. Akan dicek lagi. Dan begitu seterusnya sampai isi datanya kosong. Kalau sampai isi datanya kosong masih true, maka akan muncul true. Dan kalau di tengah-tengah itu ada terdeteksi bilangan awal dan bilangan terakhir beda, maka akan muncul false karena tidak memenuhi. Saya di sini memberikan contoh 1,1, 1, 1, 2, 3, 1, dan 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1.
Kalau yang pertama harusnya true karena 1 dibaca dari depan dan belakang sama. Kedua juga true karena sama. Ketiga dan keempat harusnya false karena berbeda dibaca dari depan dan dari belakang. Jika dijalankan, nah di sini akan sesuai muncul true, true, false, dan false. Nah, lanjut ke soal ketiga. Di sini saya akan membuat program tentang antrian bank. Jadi saat bank tersebut membuka antriannya, kita bisa mengambil antrian dengan nanti yang akan muncul nomor antrian yang kita dapat, mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Lalu juga ada untuk memanggil antrian yang akan dilayani. Jadi misalkan sekarang antriannya sudah sampai 5, yang dilayani mulai dari 3, 4, 5, dan jika mau dilayani lagi tetapi antriannya sudah habis, maka di situ akan muncul muncul kata data antrian habis. Nah, di sini saya mau buat dengan class. Jadi membuat objek baru yaitu antrian. Di sini antrian memiliki atribut antrian dan panggil, di mana antrian ini akan berisi nomor antrian yang terakhir kali, lalu panggil ini juga akan berisi nomor antrian yang dilayani, dalam kurung sudah diambil. Lalu di sini ada fungsi, di dalam antrian ada fungsi reset, gunanya untuk mereset kembali atau mengulang kembali dari 0, antrian mulai dari 0, panggil juga mulai dari 0. Lalu di sini ada up panggil, di mana akan menambahkan atribut panggil menambah 1, lalu up antrian menambahkan 1 juga di atribut antrian, lalu get panggil akan mereturn ke user, di mana akan dilihat saat kita mau memanggil, kita keluarkan fungsi get panggil, lalu akan muncul nomor yang harusnya saat ini dilayani. Tapi jika antriannya sudah nggak ada lagi, akan muncul data antrian habis. Yaitu dengan cara jika nilai panggilnya masih kurang dari antrian, maka kita akan menambahkan panggil, yaitu dengan fungsi up panggil, kita menambahkan variabel panggil tambah 1, karena kita sudah melayani 1, lalu mereturn nilai panggil. Jadi saat ini kita melayani nomor berapa akan muncul. Nah, selain itu, selain atribut panggil kurang dari antrian, maka akan muncul data antrian habis. Nah, di sini dengan algoritma yang sama, dengan konsep yang sama, get antrian juga begitu. Mula-mula menambah atribut antrian tambah 1, lalu mengeluarkan nilai antriannya. Nah, mula-mula saya buat objek data, yaitu antrian. Nah, dari data ini, mula-mula kita ambil antrian, get antrian, maka seharusnya 1. Setelah itu, get antrian lagi, jadi ini 1, harusnya get antrian lagi, antrian kedua, get antrian lagi, antrian ketiga, get panggil, harusnya karena dari tadi belum ada yang dilayani mulai dari 1, lalu get panggil lagi melayani antrian kedua, get panggil lagi melayani antrian ketiga. Nah, get panggil lagi karena antriannya tadi cuma 3, harusnya di sini muncul kata data antrian habis. Get antrian lagi, get antrian, maka karena tadi antriannya baru 3, di sini antriannya akan muncul 4, get panggilnya akan muncul 4, karena yang belum dilayani adalah yang 4. Nah, kalau kita jalankan, seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, data antrian habis 4 dan 4. Gitu. Nah, lanjut ke soal keempat, yaitu mengenai OOP juga.
class. Jadi di sini saya membuat class titik, di mana di dalam titik ini ada atribut X dan Y. Lalu di sini bisa menggeser horizontal atau kita menggeser nilai X-nya. Kalau plus dia akan bertambah, kalau min dia akan bergeser ke kiri, yaitu berkurang. Begitu juga vertikal, kita akan merubah nilai Y-nya, di mana di sini digambarkan di fungsi geser horizontal, yaitu akan merubah X-nya. Jadi fungsi geser horizontal ini meminta parameter dx, di mana dx ini adalah perubahan dari nilai X-nya, sehingga atribut X akan bertambah dx sesuai dengan yang dimasukkan, apakah negatif atau positif. Kalau positif ke kanan, negatif ke kiri, atau berkurang. Begitu juga dengan fungsi geser vertikal dengan atribut dy, yaitu perubahan nilai y-nya. Di sini juga bisa menghitung jarak dengan meminta parameter x baru dan y baru. Di sini saya meretur nilai X dikurangi nilai X yang baru, pangkat 2, nilai Y dikurangi nilai yang baru, pangkat 2 juga. Setelah itu, keduanya ditambahkan dan dipangkatkan 0,5 atau sebenarnya diakarkan. Jadi, kita dari rumus ini, misalkan ini adalah titik pertama, dan ini titik kedua, dengan rumus Pitagoras, maka kita butuh panjang ini, yaitu Y yang pertama dikurangi Y yang kedua, lalu kita butuh panjang yang bawah juga, yaitu dengan nilai X yang pertama dikurangi nilai X yang kedua. Dan digambarkan dengan rumus seperti ini, akan didapat jaraknya, yaitu ini. Jaraknya tapi masih dalam bentuk kuadrat, maka dari itu kita pangkatkan 0,5 agar bisa diakarkan. Gitu. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu get X dan get Y, di mana akan mereturn nilai X dan Y. Begitu. Di sini ada test case yang sudah dibuat. Mula-mula T1 adalah titik 2,3, T2 titik 4,5. Lalu kita geser T1, geser horizontal, maka sesuai fungsinya harusnya menggeser nilai X dengan negatif 3 atau berkurang 3, nilainya berkurang 3, sehingga titiknya seharusnya menjadi yang awalnya nilai X2 akan menjadi negatif 1, Y-nya tetap 3, tapi di bawah T1 digeser vertikal negatif 7, maka turun 7, yaitu yang mula-mula 3, berkurang 7 jadi negatif 4. Sehingga saat di print, saat dikeluarkan T1 get X, maka mereturn nilai X, T1 get Y, maka mereturn nilai Y, maka akan keluar negatif 1 dan negatif 4 seharusnya. Nah, lalu T2 geser horizontal 15, maka bertambah 15. Yang mula-mula 2 bertambah 15 akan jadi 17. Lalu geser vertikal, maka akan merubah nilai Y-nya. Yang mula-mula 5 bertambah 9, maka akan jadi 5 bertambah 9, 14. Nah, di sini harusnya akan keluar waktu mereturn T2 get X dan T2 get Y akan mereturn 17 dan 14. Lalu di bawah kita akan menghitung T2, menghitung jarak T1 dengan T2 get X sama T2 get Y untuk memasukkan nilai parameter X dan parameter Y yang baru. Nah, di sini kalau kita cek sesuai dengan programnya, nah seperti ini. Jadi akan muncul negatif 1, negatif 4, 19, oh ya maaf, harusnya 19, 15 tambah 4, karena di sini T2 nilai mula-mula 4, ditambah 15 jadi 19,14. Nah, yang di bawah ini menghitung jaraknya dari
nilai T1 dan T2, yaitu 26,907 dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.